Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Jemaat Tuhan yang luar biasa, baik yang di tempat ini maupun yang sedang ada di rumah, sedang streaming online ya untuk ibadah kita saat pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita saat pagi hari ini, saya mengundang sidang jemaat baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kalau seminggu sudah berlalu Tuhan Yesus dan kami boleh dipertemukan kembali di tempat ini Bapa, kami percaya Tuhan Yesus Engkau menyertai kehidupan kami dengan sungguh amat luar biasa Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami memulai Tuhan Yesus ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Namun sebelum itu Tuhan Yesus kami membawa setiap doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Bapak Gembala kami Tuhan Yesus, staf pengembalaan Tuhan Yesus di tempat ini Bapak. Engkau urapi lebih lagi Tuhan Yesus. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, ada visi misi Tuhan yang luar biasa untuk membangkitkan gereja-Mu di tempat ini Bapa. Biar boleh semakin banyak jiwa dimenangkan di tempat ini, boleh semakin banyak jiwa Tuhan Yesus untuk mengenal Tuhan Yesus, boleh banyak jiwa datang ke tempat ini Tuhan Yesus untuk mencari-cari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Apapun yang sedang dialami Tuhan Yesus, apapun yang terjadi Tuhan Yesus, kami mau katakan Engkau Allah yang luar biasa, yang hidup bagi setiap hidup kami Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar yang sanggup untuk menolong kami. Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan Yesus, yang sakit Engkau Allah yang sembuhkan, yang lemah Tuhan Yesus memberikan kekuatan Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus tepat pada waktunya Engkau Allah akan memberikan mukjizat Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk lingkungan kami yang kami cintai Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus di mana Engkau tempatkan kami Bapa, di situ kami menjadi berkat Tuhan Yesus untuk lingkungan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami Tuhan. Kalau tanggal 17 yang lalu Tuhan Yesus kami boleh merayakan kemerdekaan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus akan ada kemerdekaan lainnya Tuhan Yesus menyusul untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Akan ada kejadian-kejadian besar Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus melalui setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan Yesus, presiden dan menteri-menteri wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Ada hujan pertobatan Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, ada kemenangan di tempat-tempat lain Tuhan Yesus, baik dari segi ekonomi Tuhan Yesus, baik dari segi keamanan Tuhan Yesus. Engkau berkati politik, budaya Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong bangsa kami. Telinga-Mu pasti mendengarkan setiap seruan-seruan anak-anak-Mu di negeri ini Tuhan Yesus. Kaki-Mu kami percaya Tuhan Yesus menginjakan Tuhan Yesus di tempat ini Bapak, di bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Mari setiap kita yang penuh dengan antusias kita boleh katakan amin. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Haleluya. Tidak usah duduk kembali saudara, kita mau langsung angkat pujian kita dengan-Mu Tuhan. Ku ragu
saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang hebat, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku, terima surga-Mu. Katakan sekali lagi, setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku, terima surga-Mu. Sedang cepat untuk bangkit berdiri. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Kau Tuhan yang beda.
Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Kami dilayakkan, kami dibebaskan, kami dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan. Bagaimana kami dapat menolak anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami, kalau kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memeluk kami setiap kami mempunyai masalah Tuhan. Engkau membebaskan kami setiap kami terikat Tuhan. Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Engkau menguduskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari lawas setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Mari lawas setiap kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Yes. Oh, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa setiap kami yang ada di tempat ini itu semua karena anugerah. Kami boleh bernafas karena anugerah, bahkan kami boleh terima keselamatan, hidup dengan Tuhan Yesus hari ini, itu semua karena anugerah. Tidak ada satupun Tuhan dalam hidup kami yang layak kami banggakan, gak ada satupun dalam hidup kami yang layak Tuhan untuk disombongkan, karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus kembali kami akan terima anugerah-Mu lewat firman Tuhan.
Berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, sucikan kuduskan layakan hamba-Mu. Bahkan kami mau buka hati kami, jemaat Tuhan di tempat ini semuanya, biar setiap kami boleh menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, bahkan yang ada di rumah. Terima kasih buat teman-teman tim PW, boleh kasih tepuk tangan buat mereka dong saudara. Apresiasi buat mereka. Ya, puji nama Tuhan saudara, hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan, boleh sambil dibuka slide-nya. Ya, hari ini tema firman Tuhan saudara masih bicara tentang anugerah di bulan Agustus ini. Dan minggu ini kita akan membahas bersama-sama apakah anugerah itu bisa ditolak saudara. Banyak orang di dunia ini berpikir kan tadi kemarin kan suka dibilangin, anugerah itu adalah sesuatu yang memang diberikan dan selayaknya kita nggak bisa terima. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah apakah anugerah itu bisa ditolak? Boleh next slide-nya. Nah sebelum kita membahas lebih dalam Bapak Ibu, saya rindu setiap kita boleh mengerti satu hal terlebih dahulu. Nah makna anugerah keselamatan itu apa sih? Saya mau mencoba mengingatkan kembali apa yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, bahkan beberapa hamba Tuhan sebelum ini. Yang pertama adalah gini, kenapa maksudnya kita mesti ngerti dulu apa yang jadi makna anugerah itu. Saudara, pada awalnya manusia itu sebenarnya tergoda dan melakukan dosa. Kejadian di pasalnya yang kedua dan ketiga itu menuliskan dengan jelas bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan semua pun pasti pernah mendengar hal ini, baik maksudnya mau tua, muda, mau kelahiran tahun berapa, ini udah cerita atau misalnya ini sudah kisah yang memang setiap hari, setiap saat, bahkan setiap minggu lah ya. Maksud saya setiap minggu itu kita dengarkan di sekolah minggu. Sehingga kalau misalkan hari ini saya tanya Bapak Ibu, pasti semuanya nih teman-teman di sini, Bapak Ibu saudara-saudari semua, pasti sangat tahu dan sangat mengerti bagaimana manusia itu tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah kemudian kedua, sebenarnya Alkitab itu tidak pernah mencatat dari mana asal-usul dosa. Tetapi yang Alkitab catat adalah di Yesaya pasal yang ke-14 dan Yehezkiel 28 dikatakan bahwa setan itu adalah pribadi yang membawa dosa masuk ke dalam ciptaan Allah termasuk kepada manusia. Sebagaimana kita tahu ya Bapak Ibu ya, saya mencoba merefresh dulu nih supaya nanti ke depan saya enak nih memberitakan firman Tuhan lebih enak. Jadi sampai di sini dipahami dulu Bapak Ibu. Di awalnya itu manusia itu tergoda dan akhirnya melakukan dosa. Sebagaimana kita tahu, dosa yang dilakukan manusia pertama kali adalah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, asal usul dosa itu sendiri memang Alkitab nggak catat. Tetapi yang bawa dosa itu Alkitab catat, yaitu adalah si setan atau si iblis gitu ya. Nah selanjutnya adalah di slide selanjutnya kita bisa lihat Bapak Ibu. Kalau di awalnya manusia itu tergoda dan akhirnya melakukan dosa, ada hal menarik lagi yang mau saya sampaikan gitu loh. Yaitu adalah dosa itu dampaknya merusak seluruh kepribadian manusia meliputi tubuh, jiwa dan rohnya. Dan bahkan mendatangkan kematian kekal. Bapak Ibu tahu ya bahwa dosa sebagaimana kita tahu, kita sudah sama-sama belajar terutama nih kayak yang Bapak Ibu mungkin yang baru ikut kelas baptisan kemarin, sudah jelas sekali kan yang udah ikut kelas SMS atau SPK atau SPY, sudah jelas dikatakan bahwa dosa itu merusak banyak seluruh kehidupan manusia. Kenapa saya bilang tubuhnya? Yes, ketika manusia diusir dari Taman Eden, kan Allah sendiri bilang bahwa pria akan susah payah mencari nafkah. Wanita akan mengalami sakit namanya kelahiran. Nah, salah satu contohnya itu. Ketika namanya sakit melahirkan, Bapak Ibu nggak usah deh mau sesar, mau normal, itu pasti semua ada dampak secara tubuh. Betul ya? Yang wanita, mungkin yang ibu-ibu udah ngerasain, yang lahiran normal dampaknya tuh gimana. Bahkan yang sesar pun saya nggak mau bilang kayak, sesar tuh enak, tinggal belek doang selesai. Enggak. Sampai hari ini pun yang operasi sesar pasti ada yang namanya keluhan. Betul ya? Entah itu keluhan biasanya pinggang bagian belakang, ya kan, bekas jahitannya, mungkin kan dulu kan nggak serapi sekarang gitu. Tapi yang namanya operasi pasti menimbulkan dampak. Nah itu awalnya itu dari situ, asal mulanya. Secara jiwa, secara tubuh, bahkan roh, yang paling fatal adalah Bapak Ibu, sebenarnya kita ini semua harusnya udah mati gitu loh. Mati dalam kematian kekal, dalam artian kehilangan semuanya, seharusnya. Garis bawahi kata seharusnya. Karena dari awal ketika Allah itu memberitahukan kepada Adam dan Hawa, dia bilang jangan kamu makan buah pohon itu, kalau enggak kamu akan mati. Mati ini di sini bicara secara keseluruhan Bapak Ibu. Roma pun di Roma 3 ayat 23 itu kan juga sering dikatakan, ya benar ya, bahwa
ketika kita dosa itu dampaknya adalah kematian kekal. Jadi setiap orang yang berdosa itu mereka itu dapat yang namanya kematian kekal. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah karena keselamatan itu ada kaitannya erat dengan anugerah atau kasih karunia Allah kepada manusia, yang saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Keselamatan itu dalam bahasa Yunaninya memakai kata karis, yang artinya pemberian cuma-cuma kepada manusia yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Garis bawah ini dulu Bapak Ibu ya, kita harusnya berdosa, kita berdosa dan seharusnya kita mati, tetapi pada akhirnya Allah memberikan anugerah. Sampai di sini nangkep dulu ya Bapak Ibu ya, bisa ngikutin alurnya ya. Artinya apa Bapak Ibu? Sebenarnya kita itu enggak ada yang layak. Mau hari ini Anda adalah seorang pemimpin, mau hari ini Anda adalah seorang yang kaya raya 7 turunan 8 tanjakan, enggak ngaruh. Mau hari ini saudara itu paling cantik mungkin di gereja ini, paling hebat apa, itu enggak ada pengaruhnya sama sekali. Artinya apa? Setiap kita udah harga mati, intinya adalah selesai, end gitu. Tapi Allah ini terlalu baik. Allah baik, makanya dia tahu manusia itu gak bisa datang kepada Allah. So dia itu turun ke dunia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kita. Ibaratnya Bapak Ibu kayak kita lagi di lumpur hisap tahu ya. Lumpur hisap makin kita bergerak itu kan makin lama makin turun. Benar ya? Makin lama makin tenggelam ke dalam. Yang bisa nolong siapa? Harus ada orang yang tarik dia. Betul? Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi, yang saya mau tekankan hari ini di awal masa firman Tuhan hari ini, sesungguhnya saya, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ada di gereja ataupun yang sedang live streaming, garis bawahi, kita tidak layak. Kita tidak pantas. Kalau seseorang dikasih penghargaan, seseorang dikasih reward karena dia punya sesuatu yang menarik, itu bukan anugerah. Saudara, beberapa waktu lalu pemilihan Putri Indonesia yang dicari apa? Berarti Putri Indonesia harus cantik, betul ya? Harus pinter. Bukan hanya pinter secara catwalknya doang, tapi harus secara edukasi, cara bicara. Akhirnya dia diberi gelar atau diberi hadiah sebagai Putri Indonesia. Karena dia deserve, dia pantas untuk itu. Kalau kita saudara, sorry, gak ada pantas-pantasnya. Sama kita busuknya semua. Jadi kalau kita sesama orang-orang busuk, maksudnya gitu kan, sesama orang-orang yang harusnya mati semua, gak boleh sombong saudara. Jangan merasa bahwa saya gak lebih berdosa dari Anda. Nangkap ya sampai sini ya Bapak Ibu saudara-saudari ya semua ya. Harusnya kita tidak layak, tetapi Tuhan memberikan secara cuma-cuma. Pertanyaannya kembali ke judul yang di awal. Bisa gak sih ditolak anugerah itu? Kalau saya nih punya air, ya saya lihat nih, kayaknya Bu Nami abis ini mau tampil nih sama ibu-ibu. Saya kasih air mau nggak? No dulu, yang jawab beda ya langsung yang jawab mau lah. Berarti artinya bisa diambil, bisa ditolak. Tapi kalau anugerah gimana Bapak Ibu? Nah, bicara masalah anugerah itu bisa ditolak atau enggak, Bapak Ibu saya pengen kita tarik ke belakang sedikit. Di dunia ini, seluruh teologi gereja-gereja itu mengacu kepada 2 orang. Ada 2 orang yang dari dulu itu sudah terkenal. Boleh klik slide-nya? Yaitu adalah Armenian dan Calvinis. Kita agak sedikit berat Bapak Ibu ya, jangan salin saya. Kayaknya langsung kelihatan langsung berat, enggak tenang. Saya mencoba menyampaikan dengan enak, dengan fun ya, jadi Bapak Ibu biar ngerti. Jadi gini, teologi gereja atau orang Kristen yang ada di dunia ini mengacu dasarnya kebanyakan dari Armenian dan Calvinis. Mereka berdua ini adalah seorang teolog yang punya pengikutnya itu luar biasa. Dan kedua dasar pengajarannya juga luar biasa juga Bapak Ibu. Dan saya gak mau bilang Calvinis ini jauh lebih jelek, Armenian itu lebih bagus, enggak. Tetapi pada dasarnya semua gereja-gereja patokannya adalah kedua teolog ini. Saya gak akan jelasin semua apa yang mereka ajarin, enggak. Tetapi poin hari ini itu ada di pengajarannya mereka.
Jadi poin pertanyaan kita hari ini itu ada di pengajarannya mereka. Next slide. Nah, Calvinis itu berkata bahwa anugerah keselamatan tidak dapat ditolak. Oke? Tetapi Armenian berkata manusia punya kebebasan untuk terima atau menolak. Nangkap ya? Jadi ini ada dua ekstrim Bapak Ibu. Orang-orang Calvinis bilang anugerah keselamatan tuh gak bisa ditolak. Tapi orang-orang Armenian bilang boleh. Mau terima mau enggak ya gak apa-apa. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ya saya mau mencoba supaya kita jelasinnya lebih enak. Mereka berdua punya perbedaan, yang satu bilang boleh, yang satu bilang enggak. Kalau hari ini saya tanya Bapak Ibu, yang di rumah juga boleh jawab, yang di rumah jawabnya pakai kolom komentar aja. Menurut Bapak Ibu, anugerah keselamatan itu boleh diterima, boleh ditolak atau enggak? Enggak, ada yang bilang enggak apa-apa, it's okay. Yang berani jawab ibu-ibu doang nih, yang lain kayak diem gitu. Enggak ada bener, enggak ada salah, enggak nilai. Menurut Bapak Ibu jemaat Tuhan, anugerah keselamatan tuh boleh ditolak atau enggak? Nah, ada yang bilang enggak, ada yang bilang boleh. Sekali lagi ya, biar lebih pakem, enggak apa-apa, perbedaan itu enggak ada yang masalah dengan perbedaan. Menurut jemaat Tuhan di tempat ini ya, ataupun yang ada di rumah, anugerah keselamatan itu boleh ditolak atau enggak? Nah, ada yang bilang tidak, ada yang bilang boleh, betul ya? Ini kalau ada ini Pak, Bapak Gembala nih yang misahin nanti. Oke Bapak Ibu, kita akan next slide. Saya mau katakan yang pertama, poin yang mau saya jelaskan adalah Allah kita tidak terbatas. Allah kita tidak terbatas. Kita baru buka Alkitab. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yuk dibuka sama-sama. Wahyu pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Dibuka yuk bareng-bareng, apa nungguin multimedia jangan-jangan. Oke, Bapak Ibu boleh baca sama-sama di depan ya. Boleh sama-sama dibaca di depan. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bapak Ibu saya izin buka masker ya, agak sesek soalnya, saya beli masker kayaknya nih. Oke, jadi yang dikatakan di sini Wahyu pasal pertama ayat ke-8 bilang bahwa aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bapak Ibu, sifat unik atau misalkan sifat dari Allah sendiri, Alkitab itu mencatat bahwa Allah kita, boleh balik ke slide-nya, Allah kita itu punya 3 sifat. Dia adalah Allah yang maha kuasa atau omnipotent, dia adalah Allah yang maha hadir atau omnipresent, dan dia adalah Allah yang maha tahu, omniscience. Dari ketiga sifat itu tadi kan dibilang di Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega, yang dulu, yang ada, dan yang akan datang. Artinya Allah itu berdaulat penuh atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itu yang pertama. Allah itu berdaulat penuh. Dia bisa menunjuk orang-orang siapa aja yang dia mau selamatkan. Ibaratnya kayak gini ya. Tetapi perlu diketahui gini juga Bapak Ibu. Dia tahu, dia sudah tahu siapa orang-orang yang akan menolak dan yang akan menerima anugerah keselamatan itu. Kenapa? Karena dia maha tahu. Dia tidak terbatas. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Hari ini ketika Tuhan itu mau menyelamatkan kita, itu kedaulatannya Tuhan. Kalau Tuhan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah ketika kita jatuh dalam dosa, dia gak mau menyelamatkan, gak mau ngasih Yesus. Salah gak? Enggak. Itu kedaulatannya dia. Karena kita ciptaannya dia. Tapi ketika dia mau menyelamatkan, ya itu haknya dia, istilah gitu loh. Haknya Allah. Itu kedaulatan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Tetapi yang menjadi poin penting adalah ketika kita bilang, pokoknya enggak, keselamatan itu enggak boleh ditolak. Dia tahu siapa yang menolak dan siapa yang akan menerima. Karena dia tahu hal yang akan datang. Bedanya sama setan itu Bapak Ibu. Setan cuma tahu apa yang terjadi di masa lalu dan masa ini. Tapi kalau ditanya masa depan, dia gak akan tahu. Beda dengan Allah. Dia tahu apa yang sudah terjadi dulu, yang saat ini bahkan yang akan datang. Nah Bapak Ibu ya, poin pertama yang saya mau sampaikan adalah Allah kita tidak terbatas.
Jadi kalau hari ini saya mau kasih tahu, ketika dia mau menyelamatkan kita, itu adalah kedaulatan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah kedaulatan Tuhan. Even itu enak atau enggak, itu Allah yang berdaulat. Ketika kita punya sakit penyakit, lalu penyakit kita ternyata tidak sembuh-sembuh, itu kedaulatan Allah. Dan Allah punya rencana di balik itu semua. Bahkan ketika kita harus mengalami sesuatu karena dosa yang kita perbuat, Allah gak ninggalin, dia tetap berdaulat, dia tahu rancangan yang terbaik buat kita. Sampai di sini paham dulu ya Bapak Ibu ya. Poin yang pertama saya mau kasih adalah Allah tidak terbatas, jadi dia berhak menentukan siapa yang harus selamat atau tidak. Tetapi yang jadi pemikiran selanjutnya adalah dia tahu siapa yang akan menolak dan siapa yang akan menerima. Lalu poin yang kedua saya mau sampaikan adalah begini Bapak Ibu. Poin yang kedua, Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Boleh dibuka Kejadian 3 ayatnya yang ke-6. Oke, Bapak Ibu saya bacakan karena ayatnya cukup panjang. Perempuan itu melihat, maksudnya Hawa, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Dari ayat ini Bapak Ibu saya mau kasih tahu bahwa Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Yang membedakan manusia adalah kita punya yang namanya kehendak bebas. Allah tidak sedang menciptakan robot, tetapi Allah menciptakan kita manusia. Kalau robot, saudara mau setting kayak gimana pun dia akan melakukan seperti settingan kita, betul? Ibu-ibu sekarang lagi hype nih kan, aduh males bersihin rumah, pakai robot pembersih rumah. Nah iya dong bener gak? Biar dia yang jalan sendiri gitu kan, dia jalan sendiri kita mengibah aja gitu, misalkan ibu-ibu atau nonton Korea aja, biar robot yang bersih-bersih. Artinya gini Bapak Ibu, robot itu gak akan bersih-bersih kalau dia tidak disetting, betul? Kalau dia disetting, dia akan jalan sesuai dengan settingannya. Benar ya? Betul ya? Kedua, apalagi misalkan hal-hal yang bapak-bapak nih, sekarang nih lagi hype mobil Tesla, mobil listrik. Salah satu rekan kerja saya tuh ada yang beli dan saya sampai amazed. Gila keren juga ya kok ya. Kerennya gimana? Karena dia udah bisa setting autopilot. Jadi di jalan tol, gue kalau mau tidur bisa Rip. Maksudnya ya, mau tidur bisa karena mobilnya jalan sendiri. Dia akan lihat kalau emang ada bahaya dia akan berhenti sendiri, ngebelok sendiri. Dan itu benar dicobain. Waktu awal takut gak kok? Takut lah namanya barang kan gitu ya. Tapi ternyata ketika disetting seperti itu dia udah santai. Artinya apa? Mobil tersebut itu adalah buatan manusia. Bergerak sesuai dengan settingan. Tetapi kita manusia, Allah memberikan kehendak bebas. That's why kenapa pada waktu itu kalau Allah nggak mau nggak mau Adam dan Hawa maksudnya makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dia tinggal setting. Tapi kan Allah nggak begitu, dia terlalu baik. Dia ciptakan manusia itu nggak mau yang kayak robot, bukan kayak pengabdi setan gitu kan di setting langsung nyembah-nyembah semua gitu, enggak. Tapi beda Bapak Ibu, itu adalah poin yang sangat luar biasa yang diberikan Allah sama kita. Itu ya, kita sama-sama nangkap hal itu terlebih dahulu. Itu sebabnya kenapa ketika ada pohon yang pengetahuan yang baik dan jahat, Allah itu nggak ngelarang. Maksudnya nggak langsung stop, karena Allah tuh kasih kita kehendak bebas. Itu sebabnya ketika anugerah itu datang sama kita boleh terima, boleh enggak. Karena kita punya kehendak bebas Bapak Ibu. Sampai sini paham ya? Kalau hari ini misalkan Bapak Ibu punya anak, atau mungkin punya adik atau keluarga siapa deh. Ketika kita bilang jangan hujan-hujanan. Anak kita atau mungkin adik kita yang kecil, dia bakalan hujan-hujanan atau enggak? Belum tentu, ya kan? Dia bisa aja hujan-hujanan atau dia bisa juga nurut sama kita. Nah sama Bapak Ibu. Jadi ketika anugerah itu datang sama kita memang punya kuasa untuk menolak atau kita ambil. Nah dari kedua poin ini Allah maha tahu dan Allah memberikan kehendak bebas. Saya pengen rindu seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita jangan sampai jadi orang yang terlalu ekstremis. Dalam artian ekstremis dalam hal ini ya, pokoknya gini, karena ada dampak yang terjadi ketika kita terlalu ekstremis dengan hal tersebut. Dalam arti gini, Allah berdaulat, Allah menentukan anugerah itu gak bisa ditolak. Karena pengajaran Calvin itu adalah Allah sudah menentukan siapa-siapa aja yang selamat.
Ketika kita terlalu ekstrim ke hal tersebut, satu, saudara akan punya pikiran seperti ini. Karena saya sendiri maksudnya bertemu real. Dia bilang, gue penganut Calvin garis keras, misalnya gitu kan. Pokoknya kalau Tuhan udah pilih gue selamat ya selamat. Artinya apa? Kalau gue mau bikin dosa kayak gimana pun, ya gue tetap selamat. Kalau emang dasarnya gue diselamatin. Jadi ya ngapain juga kita datang nyembah Tuhan ke gereja kayak gitu, itu buat dia. Karena apa? Belum tentu gue udah datang ke gereja, udah capek-capek pelayanan, ikut Tuhan. Kalau ternyata Tuhan tidak pilih gue selamat, buat apa sia-sia? Itu ekstrimnya Bapak Ibu. Kedua, kita pasti kurang semangat menginjil, bener gak? Kita capek-capek misalnya nih, contoh Bapak Gembala belum kenal Kristus, saya injilin. Udah capek-capek terima Yesus, ternyata ketika di sorga, oh maaf Bapak Basirus Sirait tidak terpilih masuk kerajaan sorga. Ya capek dong, bener gak? Ada pola pikir seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, pola pikir yang kedua ini juga salah kalau yang dibilang tadi, boleh ditolak atau enggak. Karena apa? Ya terserah gue dong, Tuhan mau kasih keselamatan, kalau gue gak mau Tuhan mau apa? Ya pokoknya gue mah hidup begini aja. Padahal Bapak Ibu lihat nggak tadi, makna keselamatan yang dikasih itu sungguh luar biasa. Dari awal Tuhan ciptain kita punya namanya kehendak bebas, Tuhan tuh udah baik. Udah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat aja, nggak dibikin mati, cuman diusir dari Taman Eden, kurang baik apa? Ketiga, karya keselamatan Allah itu tetap jalan Bapak Ibu. Bayangin gak sih Bapak Ibu kayak, Bapak Ibu sudah terima sesuatu yang baik banget dari orang, tapi tolak itu. Gak usah jauh-jauh sama Tuhan deh. Saya yakin misalkan nih, saya tetanggaan sama Bu Ani. Tiap hari Bu Ani ngirimin sayur gitu kan. Ketika dia minta tolong, saya pasti gak enak, betul gak? Bener kan, kayak, aduh gak enak, masa gue nolak Bu Ani minta tolong sama gue. Kenapa? Tiap hari cuy dikirimin sayur. Ya kan? Bapak-bapak di sini misalkan saya ketemu sama Om Yosep. Tiap apa dibantuin. Ketika Om Yosep minta tolong, minta sesuatu sama saya. Apakah saya langsung bilang, gak bisa Om Yosep, maaf. Saya pasti gak enak. Kenapa? Om Yosep udah baik banget. Pola pikir itu loh yang kita mau pikirin juga. Masuk. Tuhan tuh udah terlalu baik, masa iya sih mau nolak gitu loh. Ingat loh Bapak Ibu, karya keselamatan tuh jalannya panjang. Dan kalau Bapak Ibu tahu dari perjanjian lama perjanjian baru, itu satu lembar di tengah, umurnya aja udah 400 tahun. 400 tahun aja Allah tetap setia sama janjinya dari zaman Abraham. Tentang keselamatan itu udah di-announce dari zaman Abraham. Itu nanti kalau dibahas lebih panjang lagi. Tapi yang jelas udah di-announce bukan dari Abraham. Ketika keluar maksudnya manusia diusir dari Taman Eden, itu banyak ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan tuh udah rancangin. Kayak plan B istilahnya. Masa iya sih kamu mau tolak? Next slide. Ada 2 ayat Bapak Ibu yang hari ini menjadi perenungan kita. Yang pertama adalah di Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 bilang begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini bicara masalah keselamatan yang Tuhan kasih sama kita. Ketika Tuhan kasih keselamatan sama kita gak akan binasa sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Dan gak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Tetapi yang kedua di Ibrani pasal yang 10 ayat 26 sampai 27 bilang, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini bicara tentang ketika kita sudah terima keselamatan, jangan lagi kita balik. Atau bahkan ketika kabar keselamatan itu udah di depan mata, jangan sampai kita tolak. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita akan kembalikan karena kita masih di Gereja Betel Indonesia, ya, masih di GBI. Doktrin GBI Bapak Ibu mengajarkan apakah anugerah itu bisa ditolak atau enggak. Nah, saya mengutip pernyataan Pak Rubin Adi pada waktu itu sebagai Ketua Departemen Teologi dan hari ini sebagai Ketua Umum. Di next slide-nya, hal terbaik adalah menjaga keseimbangan antara kedua pandangan itu. Jika hal itu tidak dipertahankan bisa menjadi ekstrim. Artinya apa Bapak Ibu? Kedua hal ini harus seimbang. Anugerah bisa ditolak, bisa ya, bisa enggak. Itu tergantung kepada setiap manusia. Tetapi perlu diketahui bahwa anugerah itu adalah kedaulatan Allah. Allah sudah menentukan bahwa setiap kita tuh bisa diselamatkan. Kita mau respon atau enggak, kita mau ambil atau enggak. Kedua, kalau kita ini adalah orang pokoknya sekali selamat tetap selamat, kita juga salah.
Kenapa? Karena firman Tuhan bilang ketika kita terima yang namanya anugerah, itu kita harus mengerjakan yang namanya keselamatan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah terima Kristus sebagai juru selamat, bukan berarti Bapak Ibu leha-leha, woi udah terima Yesus, tinggal nunggu mati aja kita semua selamat, masuk surga. Enggak, kerjakan keselamatan kita. Lewat apa? Nah, yang Bapak Ibu lakukan hari ini, yang di rumah juga, ini adalah salah satunya. Bapak Ibu datang ke gereja, bersyukur buat semua apa yang Tuhan beri. Lalu apalagi? Bapak Ibu di luar sana jadi berkat, jadi teladan. Di luar sana jadi orang-orang yang bisa nyebarin kabar Injil, kabar Kristus. Di luar sana jadi orang-orang yang punya standar bahwa saya harus menjadi seperti Kristus. Gampang enggak? Pasti tidak. Tetapi kembali, Allah tidak tinggal diam. Dia masih kasih Roh Kudus buat memampukan dan mengingatkan kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, yuk kita mau sama-sama belajar. Anugerah itu bisa ditolak atau enggak? Yes, memang bisa ditolak. Tetapi perlu diingat bahwa Allah punya kedaulatan untuk menyelamatkan setiap kita. Dia sudah terlalu amat sangat baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam hidup kita, maukah kita jadi orang-orang yang bisa menunjukkan karya Kristus? Mau gak kita jadi orang-orang yang bisa menunjukkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya rindu setiap kita boleh sama-sama mengingat kembali kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau, Yesus engkau, ku kagumi, bersyukur buat karya yang terbesar, karya terbesar dalam pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau, Yesus engkau, ku kagum. Kami bersyukur buat karya terbesar, buat anugerah yang Tuhan berikan. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau, ku kagumi. Yesus engkau, Yesus engkau, ku kagumi. Yesus engkau, kagumi. Kami terlalu bersyukur buat semua berkat Tuhan, bahkan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Biarlah setiap kami kembali diingatkan bahwa karya keselamatan itu mahal adanya. Tuhan sudah terlalu baik, Tuhan sudah sangat baik, amat baik. Engkau Allah yang tahu apa yang terjadi di masa lalu kami, apa yang kami hadapi saat ini, bahkan apa yang kami hadapi ke depan nanti. Tetapi biarlah setiap kami punya kerendahan hati untuk selalu melekat kepada Tuhan. Ketika Tuhan tahu segalanya, bukan berarti kami tidak perlu bicara apa-apa lagi kepada Tuhan. Tetapi justru di situ kami mau belajar merendahkan diri kami, merendahkan hati kami bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami tetap memegang anugerah keselamatan itu sampai Tuhan panggil setiap kami. Bahkan hidup kami boleh memancarkan anugerah Kristus dimanapun Tuhan tempatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
Sudah banyak kita berkati Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati kita. Mari saya undang dengan hormat untuk kita bangkit berdiri kembali dengan mengangkat amplop-amplop yang sudah diisi dengan persembahannya. Kita mau tundukkan kepala dan berdoa. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri, kita angkat amplop-amplop yang sudah diisi dengan persembahannya dan kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih buat karyamu di pagi hari ini Bapa. Kami telah diberkati lewat pujian penyembahan dan terlebih dengan firman-Mu yang Kau telah sampaikan lewat hamba-Mu. Biarlah semua itu menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga, mendatangkan sukacita yang baru, kekuatan bagi kami dalam menghadapi hidup ini ke depan. Bersama dengan Tuhan kami akan jalani, kami akan tetap setia menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Bagi hamba-hamba-Mu yang Kau telah jadikan menjadi saluran berkat-Mu buat kami, urapi dan perlengkapi ke depan lebih dahsyat lagi dengan urapan Allah yang luar biasa, sehingga pemenangan jiwa-jiwa lewat hidup mereka akan semakin dahsyat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang dengan membawa persembahan-persembahan yang akan kami kembalikan buat pekerjaan-Mu. Sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan telah percayakan untuk kami kelola. Berapapun nilai yang kami bawa di hadapan-Mu, ini yang dapat kami kembalikan. Persembahan kolektif, persembahan dana pembangunan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur lainnya. Kami bawa dengan penuh sukacita di tengah-tengah gereja-Mu, terimalah menjadi persembahan yang berbau dupa harum di hadapan Allah, yang dapat dipergunakan buat pertumbuhan perkembangan pekerjaan Tuhan pada umumnya, gereja-Mu khususnya. Hamba berdoa buat setiap jemaat yang telah datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Pagi hari lindungi mereka, tangan jahit, rencana-rencana orang jahat, niat-niat orang yang tidak benar, kuasa-kuasa gelap, penguasa-penguasa di udara, iblis, setan, binatang-binatang liar, belalang-belalang pelahap, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Allah sendiri akan terus memberkati umat-Mu. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun mungkin mereka sedang di PHK oleh karena kondisi situasi yang kami hadapi. Tangan Tuhan terus menopang mereka. Hamba berdoa buat usaha anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, bangkitkan semangat mereka, terjadi terobosan baru, berkat-Mu mengalir, semakin banyak pula orang diberkati lewat usaha itu. Hamba berdoa buat anak muda-Mu yang membutuhkan teman hidup, Engkau menciptakan manusia satu jodoh adanya, laki-laki dan perempuan. Maka hamba percaya Tuhan sudah menyediakan teman hidup yang sepadan dengan mereka. Hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga yang menantikan buah kasih sayang dari hasil pernikahannya, karena Engkau yang memberkati membukakan rahim Sarah, Engkau juga memberkati membukakan rahim Hana, Engkau juga memberkati membukakan rahim Elizabeth, maka Engkau memberkati pernikahan mereka. Hamba berdoa buat anak muda-Mu yang masih studi sebagai mahasiswa-mahasiswi, sebagai pelajar-pelajar buat mereka berhasil. Kami satukan hati kami berdoa buat rekan-rekan kami jemaat-Mu yang sedang sakit, apapun yang mereka rasakan, bangkitkan semangat mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka sehingga mereka boleh datang, boleh bangkit dari tempat tidurnya, mereka boleh beribadah kepada Tuhan dan menjalani aktivitasnya. Nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Inilah doa kami, inilah persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang datang dan mengembalikan persembahan kita di hadapan Tuhan di tengah-tengah gerejanya dengan penuh sukacita, katakan amin. Silakan dulu, kita akan dengarkan warta jemaat. Jess, kamu tahu gak sih kenapa Indomie goreng tapi direbus? Ya, mana aku tahu. Cici tahu nggak sih ada yang lebih aneh? Apa? Tukang nasi goreng. Tahu nggak kenapa? Katanya dia nyari sesop nasi, tapi nasinya udah banyak malah dijual. Iya sih. Tapi aku mau nanya deh. Menurut kamu ya, konten yang ini waktu Tania jadi presenter, menurut kamu kayak gimana? Ih, menurut aku nggak banget deh ya, Ci. Kayak nggak natural gitu. Terus kelihatan terlalu maksa nggak sih? Iya kan, emang ini tuh kayak kelihatan kaku gitu, jadi kelihatan kontennya tuh kurang seru gitu loh. Halo guys, sorry ya, macet banget jalan Prancis. Aduh, debunya. Iya, nggak apa-apa, emang tadi jalanan macet banget. Belum pada mau mulai kan? Gue ke toilet dulu ya. Oke. Cici, tau gak sih si Jessica upload kontennya gak konsisten banget. Ibadahnya kapan, diuploadnya kapan? Iya kan, orang ibadahnya hari Sabtu, diuploadnya hari Sabtu juga, tapi Sabtu depannya. Aduh,
Iya kan, Ci? Nah, Jessica udah balik nih, langsung aja kali ya kita mulai. Guys, bentar ya, bentar. Aku ke toilet dulu ya. Oke. Ci, kebarangan. Iya udah, Ci. Sini. Apa weh? Lu tau gak sih? Kita ke bagian pelayanan tuh banyak banget. Berasa gak sih? Iya weh, Ci Vanessa kerjanya nyuruh-nyuruh doang gak sih? Iya, dia ngapain juga gak kelihatan. Yuk, kita mulai yuk. Oke. Oke. Nah, kita mulai dari sini kali ya. Oke deh, kalau gitu kita mulai evaluasi aja kali ya. Ada yang mau dievaluasi? Mungkin dari Jessica ada yang mau dievaluasi? Enggak sih, Ci. Oke, kalau dari Tania? Oke. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan kolekte, persembahan perpuluhan, bantuan dana COVID, dan bantuan dokumen dan pengembangan gereja, dapat mentransfernya ke rekening-rekening yang tertera. Bagi jemaat ISI Vitara yang ingin membayarkan iuran IKASI, dapat menghubungi Ibu Nami di 0858 1024 7728 atau mentransfernya ke rekening BCA di 881 020 8512 atas nama Sri Wagiati Utami. Jess, coba lihat konten yang ini deh, waktu Tania jadi presenter. Menurut kamu kalau kayak gini gimana? Menurut aku udah oke sih, Ci. Cuma mungkin nextnya bisa lebih natural lagi kali ya. Iya kan, mungkin bisa lebih santai sih ke depannya. Ini aku catat dulu deh. Sorry ya guys, aku telat. Iya, nggak apa-apa, emang jalanan macet banget sih. Belum pada mau mulai kan? Gue ke toilet dulu ya. Ci, postingan konten kemarin telat ya? Si Jessica kesusahan nggak ya uploadnya? Iya nih, emang agak telat sih kemarin. Apa dia keteteran ya sama tugas-tugas kuliahnya? Mungkin sih ya, soalnya kan dia anak DKV. Pasti tugasnya banyak banget, Ci. Iya sih. Nih Jessica udah balik, langsung aja ya kali kita mulai. Guys, bentar ya, aku ke toilet dulu ya. Bentar ya. Lu berasa gak sih? Kita ke bagian pelayanan tuh banyak banget. Perlu nambah orang gak ya? Iya nih, yang dikerjain jadi banyak banget kan. Tapi kira-kira Ci Vanessa kewalahan gak ya ngaturin jadwalnya? Iya, coba nanti kita ajuin aja kali ya buat nambah orang. Boleh. Guys, yuk kita langsung mulai aja kali ya. Oke, Ci. Nih, kita mulai dari sini aja kali ya. Kalau kayak gini. Oke deh, kalau gitu kita mulai evaluasi aja kali ya. Mau dimulai dari siapa kira-kira? Menurut aku konten PRB yang kemarin nih, Ci, udah cukup bagus. Cuma mungkin Tania bisa lebih natural lagi next time-nya. Oh iya ya, sorry ya. Nanti deh gue pelajarin lagi gimana cara pembawaannya. Iya boleh tuh. Mungkin kedepannya kita adain training kali ya, biar konten kita nih lebih banyak dan lebih menarik juga. Aku catat dulu deh. Oke, mungkin dari Tania ada? Oh iya Ci, tadi aku udah didiskusi nih sama Jessica. Kita ngerasa tuh agak banyak ya kerjaannya sekarang. Kira-kira kalau kita rekrut orang bisa nggak ya? Oh gitu ya, aduh sorry banget ya guys, ternyata kerjaannya banyak banget karena emang lagi banyak banget kan program. Mungkin kedepannya kita bisa cari pelayan lagi kali ya. Nah, ngomong-ngomong soal rekrutmen, Jessica, kamu kesulitan nggak sama tugas-tugas kuliah kamu, sama pekerjaan di medsos? Apa kita perlu cari orang lagi? Duh iya, sorry ya, kemarin postingannya telat ya. Kemarin aku kewalahan banget, Ci, lagi banyak tugas. Tapi nextnya kan udah libur nih, harusnya sih lebih ke handle kok. Oke, aman deh kalau kayak gitu. Yaudah deh, coba yang ini deh guys. Menurut kalian kalau kayak gini gimana?
Cici cici. Baik. Sebelum kita menyaksikan penampilan, ada lagi yang oke. Terima kasih kepada hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan saat pagi hari ini. PDP Arif Setiawan, Tuhan memberkati lagi dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarganya. Haleluya. Berikutnya, berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Bun Bui Ha, ibu dari Julina Sinfani dan mertua dari Bapak Freddy Susilo. Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Bapa di surga. Berikutnya, rincian dana untuk pengurusan sertifikat gereja. Saldo per tanggal 20 Agustus nominalnya adalah Rp50.778.357 dengan kekurangan biaya Rp349.221.643. Mari kita menabung di ladang yang tersebut. Itu aja menjadi pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Oh iya, masih ada ini ya, berita duka cita juga kalau mamanya dari Om Afun meninggal ya di Jawa ya. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan penghiburan untuk keluarga juga yang ditinggalkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. As we come together to worship and pray, Jesus, we're building a throne to let your glory fill our land. As you have loved us, oh Lord, we want to love one another, and all the world will know that we are your disciples, oh Lord. United we stand in worship and prayer, preparing the way for the King of Glory to come and to heal our land. United we stand in worship and prayer.
Boleh kasih kemuliaan lagi buat Tuhan kita, haleluya. Ya, boleh kasih tepuk tangan lagi untuk para tamborin, ibu-ibu yang luar biasa, ya. Luar biasa sekali gereja kita di tempat ini. Kita bisa menyaksikan tarian-tarian yang hebat dari tim tamborin ya, dan gabungan ya sama tim ibu-ibu, luar biasa. Boleh kasih kemuliaan lagi buat setiap mereka. Kita mau mengakhiri ibadah saat pagi hari ini. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Maaf ya saudara, terjadi kendala ya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, pulang dan kembalilah kepada kehidupan sehari-hari dengan segala tugas pekerjaan Allah terpercayakan kepadamu, dengan iman dan berharap kepada Allah. Allah memberkati engkau, Allah mencarkan sinar kemuliaan wajahnya di tengah-tengah keluargamu, dalam tugas-tugasmu sehari-hari, bahkan dalam pergaulanmu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pulang, terima dan bawalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Silakan dulu jemaat Tuhan. Terima kasih buat Tamborin dan ibu-ibu yang memberikan